Ya, ayat yang ke-88 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat 26 ayat 88 89. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali harta kekayaannya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, tetapi kecuali anaknya baik solih. Ini kesempatan baik banget Bu. Ya, tadi Ibu Ketua Nurul Iman, Majelis Taklim Nurul Iman, kemudian Bapak ya Ketua Yayasan juga telah mengimbau di sini. Bukan hanya imbauan ini Bu, ini kesempatan Ibu untuk berwakaf. Ya, kalau nggak bisa berwakaf yang 5 meter, ambil yang 10 meter. Karena prinsipnya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Beramal tuh Bu, lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit nggak ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas diungkit-ungkit, najis. Nauzubillah min. Ini kesempatan yang orang tuanya sudah meninggal ataupun masih ada, bismillah, ini infak wakaf ya, ini wakaf atas nama keluarga saya dan kedua orang tua saya, baik masih hidup ataupun sudah meninggal. Ya, karena apa? Sebenarnya Pak Bu, sebelum meninggal itu paling tidak kita harus punya keinginan. Nih ilmunya, yang ini banyak orang belum tahu, belum banyak terpikir apa? Sebelum kita meninggal itu kita minta kepada Allah agar diberi kemampuan memiliki 1000 pintu jariah. Karena kalau sudah pintu jariah, wakaf jariah itu Masya Allah, kita meninggal tiap hari pagi dan petang insya Allah akan ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita kurang amal, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu Saudara seiman, nah kaitannya dengan rusaknya hati dan iman, Rasulullah dalam sabda menjelaskan maksudnya gemuruhnya hati itu lebih dahsyat dari gemuruhnya air yang mendidih. Nah, ibu-ibu pakar lah kalau udah bicara masalah masak memasak. Kalau bicara mengenai air mendidih itu paling banter kalau nggak ketahuan jebol kompornya, jebol pancinya. Itu gambaran duniawi ya. Tapi kalau hati sudah koyak, hati sudah robek, hati sudah rusak, sulit Bu nambalnya, sulit mengembalikannya. Makanya kisah menarik menjadi ibrah pelajaran bagi diri kita. Ada di antara Bapak Ibu yang tahu kisah Kosman? Ada yang tahu kisah seorang yang bernama Kosman? Jangan tanya Kosman yang mana, Kosman yang mana. Kosman ini adalah orang yang termasuk ikrar syahadatnya pegang tangan Rasul. Sering mendatangi majelis ilmu, bermajelis ilmu dengan Rasul. Sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul. Ketika perang Uhud dia nggak ikut, dia nggak mau ikut. Nih Bu, para wanita sejak zaman dulu memang sukanya apa? Ngebully. Kalau bahasa Jawa ngebully itu apa? Bukan ngapusi. Ngapus itu ngebohong, ngeledek. Hei Kosman, kamu nih gimana? Para sahabat laki-laki semuanya pergi ke medan Uhud, kok kamu nggak ke medan Uhud? Kamu ini sebetulnya laki-laki apa banci sih? Dasar penakut. Hei Kosman, sekiranya Rasulullah juga mewajibkan kepada kami kaum wanita berangkat ke medan Uhud, kami juga berangkat. Tapi Rasul mengatakan tidak begitu. Wanita itu jihadnya beda dengan laki-laki. Jihadnya wanita itu taat pada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suaminya selama perintahnya baik dan benar. Dia jaga, dia perhatikan sholatnya. Dia jaga, dia perhatikan saumnya. Dia tutup auratnya dan dia tutup aib keluarganya. Dia tidak melakukan kesyirikan. Udah selesai E-nya. Maka apa?
dia akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang penting dia tidak syirik. Ibadah kepada Allah. Apa kata Kosman ini Bu tadi? Yang ikhlas adanya pegang tangan Rasulullah, bermajelis ilmu dengan Rasulullah, sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibaca oleh Rasulullah. Dahsyat kan, luar biasa. Dia katakan, ibu-ibu, hai kaum wanita, saya nggak perlu ke medan Uhud, amal saya sudah cukup banyak. Na'udzubillah nih. Tapi ibu-ibu nggak mau kalah, semakin menjadi-jadi. Alah, dasar pengecut, alah, dasar banci, alah, terus. Kan paling banyak yang suka mencemooh ibu-ibu atau bapak-bapak? Jangan emosi, tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Tenangkan dirimu. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau bapak-bapak kumpul-kumpul itu istilahnya diskusi. Bapak-bapak kumpul-kumpul diskusi. Kalau ibu-ibu kumpul-kumpul, gitu dah. Singkat cerita, panaslah akhirnya Bu Kosman itu. Enggak. Saya akan buktikan saya adalah pemberani bukan penakut. Saya laki-laki bukan banci. Berangkatlah dia ke medan Uhud. Semua sahabat gembira ria. Alhamdulillah Kosman sudah sadar. Kosman mau jihad dengan kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Singkatnya terang. Dia membunuh beberapa orang kafir. Tapi Kosman pun terkena anak panah atau tombak dan mati. Semua sahabat mengatakan wa fil jannah, wa fil jannah. Dia syahid, dia di surga, dia di surga. Tapi Rasul mengatakan dari kejauhan melihat tentunya atas petunjuk Allah, wa finnar. Dia di neraka, enggak di surga, enggak di jannah tapi di neraka. Apa kira-kira sebabnya? Niatnya apa? Niatnya tidak karena Allah. Makanya luruskan niat kita Bu. Kalau kita beribadah melakukan kebaikan tidak ikhlas karena Allah, capek, nggak ada nilainya. Makanya kenapa? Ketika kita sudah menjalankan ibadah semua amal soleh itu hendaknya betul-betul kita iringi dengan bukan itu yang dimaksud. Anda boleh mencoba. Semua kebaikan ibadah amal soleh yang kita lakukan itu hendaknya kita iringi dengan bukan itu. Semua kebaikan amal ibadah yang kita lakukan, amal sholat, doa, zikir, istighfar, zakat, infak, sedekah, haji, umroh, menuntut ilmu, berkurban dan lain sebagainya. Semua amal kebaikan ibadah gitu hendaknya kita iringi dengan istighfar. Fasabbi bihamdi rabbika. Ada? Fasabbi bihamdi rabbika Contoh yang paling gampang nih Bapak Ibu, kita habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang kita baca? Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa semua amal kebaikan ibadah itu hendaknya kita iringi dengan istighfar? Khawatirnya dalam menjalankan ibadah itu ada unsur riaknya, ada unsur sombongnya, ada unsur salah niatnya, ada keliru amalan yang dilakukan. Amalan yang dilakukan bukan karena